Shalom, selamat datang kembali di podcast Bukti Buka Hati. Bersama saya Pendeta Lim Supianto, kita akan membahas topik yang berkaitan dengan kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita akan membahas dari perspektif iman kekristenan. Episode kali ini saya akan ditemani oleh seorang Bapak yang super sibuk dalam dunia bisnis maupun dalam kehidupan gereja. Kita bersyukur di tengah-tengah kesibukannya beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan membahas tentang liku-liku kehidupan dunia bisnis dalam masa pandemik maupun dalam masa-masa kehidupan yang beliau jalani sampai saat ini. Kita akan sapa beliau. Pak Peter, apa kabar? Oh, berkat pertolongan Tuhan baik, Pak Lim. Puji Tuhan, kami bersyukur Pak Peter bersedia menjadi tamu kami kali ini. Ya, ini surprise bagi saya memang. Satu anugerah ya dapat join di talk show malam ini. Pak Peter, kita kan akan berbincang-bincang tentang Godpreneur, Devout Businessman. Nah, tema kita yang akan kita angkat dalam podcast kali ini. Wah, ini topik yang gak gampang, Pak Lim. Tapi kami merasa Pak Peter adalah orang yang tepat menjadi tamu kami untuk bicara soal tema begini ya. Akulah hamba Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Nah, Pak Peter, boleh cerita sedikit ya tentang bisnis yang Bapak geluti atau bidang bisnis yang Bapak geluti sampai saat ini gitu. Baik, Pak Lim. Orang banyak yang nggak tahu kalau saya ini bisnis apa gitu, tanya-tanya gitu ya. Nah, malam hari ini saya mau buka hati. Nah, bisnis saya sebetulnya meneruskan bisnis orang tua gitu. Yaitu berdagang sarung, kain, dan batik. Ada brand tertentu atau brandnya itu banyak gitu atau pegang satu brand aja gitu? Ini pertanyaan yang susah dijawab gitu ya, tapi saya akan coba jawab. Pada mulanya memang kita tidak pegang brand apa-apa gitu. Tapi berkat pertolongan Tuhan hari ini kita sudah pegang beberapa brand. Salah satunya adalah BHS Tex yang memproduksi sarung BHS dan sarung Atlas. Kemudian juga kami dipercayai memegang beberapa merek, misalnya Ardan, Kecubung, bahkan yang terakhir kami dipercayai untuk pegang sarung merek Wadimor. Wah, ini kan satu perkembangan progres yang begitu luar biasa di dalam Pak Peter menekuni bidang sarung lah katakan gitu ya. Ya, itu by the grace of God saja, Pak. Wah, puji Tuhan gitu ya. Ya, karena di dalam perkembangannya itu tidak semudah itu ternyata gitu. Banyak pergumulan dan cucuran air mata sepanjang jalan itu. Pak Peter kan tadi sempat cerita bahwa ini meneruskan apa yang pernah dirintis oleh orang tua gitu ya. Nah, sebelumnya Pak Peter pernah langsung terjun di dunia bisnis ini atau ada sesuatu kegiatan yang bisnis yang lain yang selama ini Pak Peter tekuni sebelumnya? Kalau ditanya agak jauh ke sana, saya mesti mulai dari saya lulus kuliah, Pak Lim. Saya lulus kuliah tahun 85. Begitu lulus disertasi saya, skripsi saya diminta oleh dekan saya untuk menjadi dosen. Biasanya kalau orang lulus kan langsung jadi asisten dulu kan. Ini saya diminta untuk jadi dosen, bahkan dikasih pelajaran yang paling baru yaitu Planning and Strategic Marketing di tingkat 5. Pada zaman itu kan pakai tingkat ya. Iya. Nah, saya mengajar dulu Pak Lim selama kurang lebih 3 tahun. Nah, singkat ceritanya menjelang itu saya di-hire juga sama Salim Group, yaitu bekerja di pabrik Indomie begitu. Jadi saya sebagai profesional
mulai dari bawah gitu ya. Mulai dari pegang accounting, kemudian finance, kemudian controller gitu. Bahkan saya sampai dikirim ke Amerika. Begitu kira-kira Pak Lim. Berapa lama di bisnis yang demikian baru kembali bergabung meneruskan akan usaha orang tua? Karena banyak anak muda sekarang kalau dia sudah sempat ke luar negeri gitu ya, suruh balik gitu ya, kebanyakan nggak gelem gitu. Iya betul. Sebetulnya saya menjadi profesional itu kurang lebih 14 tahun. Tapi karena orang tua itu sakit, kemudian koko saya meminta saya untuk kembali. Ya, singkat ceritanya begitulah Pak Lim. Ada pergumulan nggak? Pergumulan yang paling berat untuk balik itu kan kita stay di luar negeri kan orang bilang sudah nyaman gitu ya, kehidupan juga lebih tertata dibanding dengan balik ke tempat usaha orang tua katakanlah begitu. Benar sekali Pak Lim. Kalau kita mau jujur, ketika posisi kita sudah senior di perusahaan multinasional bahkan internasional, Ya, kita punya anak buah banyak gitu kan. ya benar. Jadi kita tinggal istilahnya itu Memberikan instruksi lah ya. bukan, kita tinggal manage mereka, kemudian mereka memberikan laporan dan kita mengkontrol dia dengan baik begitu. Begitu kita pulang, kalau Pak Lim tahu bisnis saya itu di lingkungan Chinatown, Yeah. di Selompretan. Which is itu semua sistem dan tata kelolanya itu masih sangat-sangat tradisional. Ya, menyesuaikan dengan bisnisnya begitu. Ya. Ketika terjun dalam dunia bisnis yang demikian meneruskan apa yang sudah dirintis orang tua gitu ya. Ada perbedaan pemahaman atau perspektif enggak tentang terutama berkaitan dengan iman kekristenan di dalam mengelola akan usaha itu? Sebetulnya kalau bicara mengenai iman diimplementasikan ke bisnis, itu tergantung dari orangnya masing-masing ya Pak Lim. Jadi tantangan itu kan dari luar, tapi respon itu dari dalam. Jadi tantangan itu baik di dalam negeri maupun di luar negeri mirip-mirip, tapi respon dari dalam ini yang paling penting. Misalnya apa Pak? Misalnya kejujuran, gitu. Kalau di bisnis profesional itu tantangan kejujuran itu ketika kita di posisi yang atas itu sangat rawan. Godaan-godaan itu rawan. Dalam dunia bisnis kan orang selalu mengedepankan trust gitu ya, kepercayaan gitu. Nah, Pak Peter gitu ya, di dalam mengelola ini dikaitkan dengan perspektif kekristenan, melihat hal ini gimana? Kalau bicara mengenai trust, kita tidak usah bicara rohani dulu ya, kita bicara bisnis praktis dulu ya. Seperti yang Pak Lim katakan, justru dengan trust itulah bisnis kita bisa berkembang. Tanpa trust, orang tidak bisa memberikan kepercayaan lebih kepada kita. Contoh misalnya, trust itu dibutuhkan ketika hubungan dengan supplier. Ya. Oke. Nah, supplier itu membutuhkan apakah orang ini dapat dipercaya apa enggak begitu ya. Demikian juga kita bicara dengan bankers. Banker itu kan bukan istilahnya perusahaan gadai. Kita punya kolateral atau kita punya properti apa kita gadaikan, kemudian kita dapat loan. Tidak begitu. Dia mau tahu siapa pengelolanya. Orang ini trustworthy apa enggak. Orang ini dapat dipercaya apa enggak. Orang ini bisa memanage apa enggak. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan disitulah bank bisa mempercayakan kepada kita. Ada nilai-nilai Alkitab enggak yang Pak Peter pegang gitu ya ketika mengelola akan bisnis ini? Sebetulnya saya yang pegang itu paling sederhana adalah begini. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Gitu misalnya. Nah, ketika saya melayani customer saya itu membayangkan bagaimana kalau saya dilayani. Sampai sebegitunya, sampai orang itu berdampak merasakan, waduh saya ini all out gitu.
Nah, dengan demikian dia bukan cuma hanya merasa senang, dia puas dengan layanan itu, tapi dia menerima barang itu merasakan ini istimewa karena ini pilihan yang saya berikan kepada dia yang terbaik. Dengan kata lain, selain trust gitu yang dibangun, itu service itu menjadi penting gitu ya. Pelayanan itu sangat penting dan pelayanan itu bisa dilatih ketika kita menjadi murid Kristus. Wah, ini luar biasa ini ya. Jadi di dalam kita mengasihi Tuhan, mengasihi sama, itulah diimplementasikan dalam dunia bisnis sehari-hari gitu ya. Iya, betul Pak. Nah, ini kan sekarang begini, di dalam menjalankan bisnis sampai hari ini ya, tantangan yang paling besar yang dialami oleh Pak Peter itu apa? Yang berat katakanlah ya. Waktu itu mungkin Pak Peter mengambil banyak waktu untuk berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Ada nggak pengalaman seperti itu? Kalau di bisnis pasti ada Pak Lim. Apalagi tahun 2019 menjelang tahun 2020 Maret. Seperti yang Pak Lim tadi tahu bahwa bisnis saya itu bisnis sarung dan batik. Di mana bisnis ini boleh dikatakan seasonal. Ramenya adalah Di musim tertentu gitu ya? di musim tertentu, khususnya menjelang puasa dan Lebaran. Nah, pada saat tahun 2029, itu artinya 2019 saya sudah membeli barang Pak, untuk puasa tahun 2020. 20. Ya, yang jatuhnya bulan Maret. Oke. Nah, sarung itu tidak bisa kita punya uang terus beli gitu, tidak bisa. Jadi istilahnya kita itu beli ijot atau beli dengan bayar di muka. Ya. Inden terlebih dahulu lah istilahnya ya. Bukan inden, bayar dulu. Oh, bayar dulu. Dan bayar dulu itu pakai utang paling. Nah, coba bayangkan bayarnya pakai utang, barangnya nyampe di gudang, waktunya dijual, pandemi. Tiba-tiba pandemik datang. Iya, waktu bulan itu di Maret Indonesia. itu. Iya, bulan Maret. Itu lockdown kan, dalam arti PSBB. PSBB itu artinya pada saat itu toko tidak boleh buka. Nah, itu Pak Lim, bagi saya sepinter-pinternya orang, sepengalaman-pengalamannya orang, tak mampu Pak Lim. Yaitu apa? Barang itu tidak bisa dijual. Utang numpuk. Mau nangis tak punya air mata. Kita ketok ke bank. Bang, minta tolong dong. Saya dengar pemerintah itu melakukan easing. Artinya bisa Reschedule utang lah gitu ya. ya reschedule utang. Dia bilang boleh kalau kamu reschedule utang, ada konsekuensinya, yaitu kamu di blacklist. Waduh, kalau di blacklist kan nggak bisa kerja selanjutnya. Iya, terus bagaimana? Ya Bapak harus cari terobosan sendiri. Ya kalau nggak boleh kayak minta turun bunganya lah. Ya coba diajukan. Wah, dengar diajukan kan sudah senang paling. Ternyata katakan dari bunga 11% per tahun itu cuma diturunkan 0,25% per tahun. Jadi 10,75. Ada artinya nggak paling? Jumlah banyak mungkin ada Pak. Nggak ada artinya. Kalau sedikit nggak ada. Tapi kalau jumlah banyak utangnya ada artinya. Ya. Tetap nggak ada artinya Pak. Gitu ya. Iya, apalagi, waduh, kalau saya cerita tak habis. Cuma singkatnya adalah itu momen yang paling susah. Jadi sepanjang mulai gitu ya bekerja sebagai profesional melanjutkan orang tua pada masa pandemi itu menjadi tantangan yang paling berat gitu ya. Betul Pak Lim. Nah, bisa ceritakan sedikit enggak? Ini kan sudah pandemik sudah lewat 2 tahun. Keluar dari lubang jarum itu gimana kira-kira begitu? Baik, kalau memang disuruh cerita saya akan cerita pelan-pelan. Jadi
prinsipnya ketika bank itu melihat saya dalam keadaan kesulitan yang besar, bank itu ngecek saya balik. Datang ke perusahaan gitu ya. Datang, dia mau tahu apa yang dikerjakan oleh Peter Lehman gitu ya. keluarga ini. Oh gitu. Dan dia kaget balik. Pertama kagetnya itu tetangga-tetangga saya tutup, saya buka. Yang kedua, kita bilang sama dia, Pak, kalau Bapak work from home, saya dan karyawan saya ini juga kepingin work from home. Kalau hari ini bank bilang, udah tak bekukan bunganya gak usah bayar selama pandemi, saya juga work from home, tak tutup sama tokonya. Tapi karena ada kewajiban bayar, saya terpaksa buka. Tapi puji Tuhan, karena kita ketat di dalam protokoler, kita dipercaya oleh customer, kita dipercaya oleh relasi, kita dipercaya sama pejabat, bahkan dicek oleh polisi, Satpol PP dan sebagainya, kita diperkenan buka. Gitu. Nah, dengan dibuka itu, kita sedikit tertolong. Tertolongnya apa? Karena kita tidak mem-PHK karyawan. Walaupun susah, walaupun sulit, walaupun dengan cucuran air mata, kita tidak mem-PHK karyawan. Karena karyawan saya itu karyawan yang setia terhadap. Ya, puji Tuhan ya. Nah, kita waktunya untuk mereka lihat bahwa kita berkorban untuk mereka. Nah, setelah lewat Lebaran paling, di dalam kelompok GDG saya, Pak Sentiadi, persis tanya sama saya, bagaimana kondisinya, bagaimana penjualannya, bagaimana utangnya. Saya bilang utang saya masih 70%. Jadi cuma turun sedikit. Beban ini berat. Pak Sen bilang apa? Tak doakan ya, nanti utangmu lunas katanya gitu. Wah, amin ini. Hah? Imannya luar biasa. Itu lu buat. Itu iman yang Wah iya betul. memindahkan gunung, Pak Peter. Iya benar. Itu Pak Sen itu bagi saya kalau ngomong ceplas-ceplos tapi menusuk sekali. Itu. Ya saya amini aja. Gitu. Tapi 1 tahun itu, ya itu tetap mau. Lebaran itu kan setahun lagi, Pak. Ya. Berarti saya pada saat setelah Lebaran harus pasang lilin ulang tahun utang. Ya. Ke gudang juga lihat barang, pasang lilin ulang tahun itu. Yang nanti dijual tahun berikutnya. Depan. Iya, Pak. Nah, ini kan sudah hampir 2 tahun lewat. Nah, berarti kan apa ya? Sudah kembali seperti semula atau gimana ini? Nah, singkat ceritanya begini, Pak. Semua pandemi itu banyak yang terkena, termasuk pabrik. Ya. Jadi pencenderungan pabrik itu menurunkan produksi kan, ya kan, sehingga produksi karyawan media itu dikurang-kurangi. Hasilnya kecil karena kalau kasarnya itu dia produksi mau dijual kemana? Ya. Ya saya punya barang aja nggak bisa dijual, gitu kan. Nah ini Pak Lim tanya bagaimana dengan tahun berikutnya? Nah ini kuncinya Pak Lim. Tahun berikutnya orang lain tidak punya barang saya Banyak gitu ya. banyak. Wah, ini berkat yang luar biasa gitu ya. Ketika perusahaan tidak produksi, nggak ada barang, permintaan ada, justru barangnya di tempat Bapak gitu ya. Barangnya naik lagi. Wah, puji Tuhan. Wah, ini pertolongan Tuhan yang luar biasa ya. Nah itulah kalau Alkitab mengatakan, Yakobus 1 ayat 12 mengatakan apa Pak Lim? Berbahagialah orang Apa itu? yang bertahan. Wah, ini luar biasa gitu ya. Cuma bertahan aja loh. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Maka dia akan apa? Menerima kebahagiaan yang luar biasa dari Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Nah, Pak Peter selain sebagai seorang pengusaha, itu kan di kehidupan bergereja gitu ya. Pak Peter kan juga seorang anak Tuhan yang sibuk gitu ya. Pernah
berapa kali memimpin sebagai ketua umum di lingkungan gereja Gloria di gereja Gloria gitu ya. 2 kali ya kalau nggak salah, 2 periode sebagai ketua ya. Betul, Pak. Nah, Sebelumnya wakil. ya, bagaimana memanage antara kesibukan dan pada waktu pandemik juga pergumulan. Waktu itu gereja dalam pandemik juga pergumulan gitu ya. Nah, gimana Pak Peter membalancekan itu sehingga tanggung jawab di perusahaan jalan, gereja yang Bapak pimpin waktu itu juga jalan dengan baik gitu. Begini Pak Lim, yang penting itu kalau menurut saya begini aja. Saya tanya sama Pak Lim, ketika tahun-tahun di mana pandemi itu Pak Lim melihat saya susah nggak? Kelihatannya nggak ada susahnya Pak. Itu kuncinya Pak Lim. Maksudnya apa itu? Itu Karena kuncinya. apa itu? Hati yang gembira gitu ya. Iya. Jadi kita harus menghadapi persoalan hidup itu tidak lebih besar dari Tuhan kita. Dengan kata lain, hati yang penuh dengan ucapan syukur gitu ya. Kita harus menghadapi itu dengan pertolongan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Karena kita nggak tahu hasilnya Pak Lim. Kalau kita tahu, ya semua orang ya nggak ada masalah. Tapi kita nggak tahu endingnya itu bakal bagaimana, nggak tahu. Tapi ya setiap hari, day in, day out, kita bersama dengan Tuhan. Pelayanan nggak boleh ditinggal, walaupun susahnya bagaimana. Keluarga juga tidak boleh ditinggal walaupun menghadapi susahnya bagaimana. Menghadapi pendeta pun muka ini nggak boleh berubah. Jadi pura-pura susah gitu. Terus nah yang lain-lain nanti minta dibelas kasihani. Nah, itu Bisa aja. Nah, saya waktu Pak Peter cerita tidak tahu ke depan gitu ya gimana itu. Saya ingat cerita di dalam Alkitab. Ada seorang petani atau penabur menabur. Setelah itu dia tidur. Dia kan sudah tidak tahu apa yang terjadi gitu loh. Tapi waktu tidur justru Tuhan berkarya gitu, memberikan pertumbuhan. amin itu paling. Jadi prinsip itu juga dipegang oleh Pak Peter lah gitu ya di dalam menjalani kehidupan bisnis dalam pelayanan bersama gitu ya. Betul paling. Bahkan kalau Tuhan menjanjikan berkatnya itu tidak menambahi kesusahan. Wah, puji Tuhan gitu ya. Jadi kita seharusnya tidak boleh menambahi berkat Tuhan itu dengan kesusahan kita. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya, tidak menambah kita kesusahan di dalamnya. Betul. Kalau kita menambahi lagi, Tuhan bilang lu wis takei kok buat tambahi susah ngono lho. Di tengah-tengah kesibukan Pak Peter gitu ya, melayani lalu dunia bisnis gitu ya. Sebenarnya ada satu yang kurang. Di kota-kota besar banyak pengusaha sekarang Pak Peter itu justru memberikan memberikan waktu yang ada itu mengupgrade diri, ikut seminari Pak, sekolah teologi. Ini lu buat apa? Nah, ada kerinduan seperti itu enggak? Karena saya tahu di Jakarta ada beberapa teman gitu ya Pak ya. Jadi malam mereka ambil kelas malam, tidak harus jadi pendeta, tapi mereka belajar teologi ya Pak, di seminari tertentu di Jakarta. Pernah kepikiran begitu enggak? Sebetulnya saya sudah ditawari ketika saat membuka kelas Master Ministry gitu ya. Master Ministry itu Ya. pertama kali saya sudah diajak. Gitu. Tapi karena load saya ini besar, beratnya bebannya itu berat, saya enggak berani asal ambil. Nanti sini saya ambil, ininya jadi enggak terbengkalai gitu. Jadi saya lebih baik, saya fokus, saya selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya, baik itu di gereja, di rumah maupun di bisnis, harus seimbang. Memang itu satu kehormatan kalau punya titel belakangnya Pak, ya kan. Tapi mungkin belum waktunya Pak Lim. Saya mengenal seorang penatua di Surabaya Pak. Wah, dia sibuknya luar biasa Pak. Baik di gereja, organisasi di luar gereja, juga di dunia bisnis. Lulus MMin dia Pak. Iya, saya yang ngiler sebetulnya Pak Lim. Ya. Iya. Dan Tuhan pakai beliau gitu ya. Kita sempat berapa ketemu dalam event tertentu gitu ya. Wah saya rasa ini luar biasa. Iya benar. Bahkan sekarang dia dipercaya sebagai ketua yayasan gitu ya. Dia sekolah untuk S3-nya, doktor. Selesai. Saya sampai ketemu berapa kali gitu. Saya kaget. Waduh. Ya mungkin otaknya dia perlu dipinjam ke sini sebentar. Loh,
Saya percaya Pak Peter punya kemampuan yang mungkin bisa lebih, karena kan sempat cerita di awal begitu lulus dari kuliah jadi kan dosen gitu ya. Ini kan berarti kan dosen itu kan artinya dia ya pintar, nggak mungkin ya nggak pintar jadikan dosen Pak. Enggak Pak, nama saya Peter Pak. Gitu ya. Wah gitu ya. Nah Pak Peter, di tengah-tengah tantangan masa pandemik yang dijalani gitu ya, ini kan sudah hampir boleh bilang hampir lewat lah ya. Sekarang survive kembali. Nah, ada tip-tip khusus nggak yang bisa di-sharekan kepada beberapa teman gitu ya, yang terus masih berjuang bergelut di tengah-tengah pandemik untuk keluar gitu? Ya, sebetulnya masing-masing usaha, masing-masing bisnis, masing-masing industri punya kiat-kiat sendiri-sendiri, paling nggak sama gitu ya. Tapi menurut saya kalau ditanya apa, ya paling sedikit ada 2 hal yang saya titipkan gitu ya. Yang juga saya alami sekarang-sekarang ini. Yang pertama itu kita itu dipaksa untuk digital minded. Kalau Pak Lim tahu di bisnis tradisional saya itu masih pakai sempoa itu. Tak Nah, kasarnya gitu kan. Atau pakai kalkulator gitu kan. Waduh Pak Lim, kalau hari ini saya masih pakai itu, mungkin yang ngantri itu luar biasa. Bisa ditinggal Pak, kelamaan ngantri. Betul. Tapi karena anak-anak pulang dari luar negeri, kemudian mindednya juga sudah digital, mereka itu memaksakan saya untuk meminggirkan gitu. Jadi administrasi yang tradisional diganti semuanya. Semuanya. Wah, ini luar biasa anak. Kapan? Ya sekarang ini yang pada masa pandemi ini gitu ya. Kalau itu tidak dilakukan, Pak, hari ini mungkin lain lah ceritanya. Lain ceritanya. Dan mereka tidak bisa ikut kita nggak ketinggalan. Nah, kebetulan sekarang Pak Peter juga nyinggung soal anak pulang gitu ya, membantu gitu ya. Nah, di tengah-tengah kesibukan dunia usaha, lalu gereja gitu ya, keluarga protes nggak Pak? Kapan waktu untuk saya ini? Nah, ini bongkar rahasia atau buka hati bener ini. Jadi begini Pak Lim, kalau ditanya soal itu, kita harus mulai dari ketika pacaran. Berarti jauh ke belakang gitu ya? Jauh ke belakang. Jadi ketika kita pacaran, kita harus ngomong duluan. Gitu loh. Sebetulnya kita ini siapa? Kalau kita sepertiganya itu untuk pelayanan, sepertiganya untuk kerja, sepertiganya untuk rumah, istri harus tahu. Dan itu disupport itu ya? Kontrak mati. Wah, ini luar biasa. Jadi karena kan seorang pengusaha yang sukses itu ada seorang istri yang hebat di belakang. Ya, kalau itu tidak dilakukan, Pak, atau tidak ada kesepakatan atau tidak ada pengertian, bahkan tidak ada support, kita pulang dari kerja, berangkat lagi, dia bisa begini, Pak Lim. Kamu kira rumah itu hotel? Nah, gitu. Nggak dibukain pintu ya. Tapi hebatnya Pak Lim, kalau itu didukung, dia tahu jam 5.30 ini saya ada ketemu Pak Lim. Wah, semuanya disiapin Pak Lim. Wah, puji Tuhan, luar biasa gitu ya. Iya, karena Pak, dia tahu setelah kerja ini ada pelayanan. Setelah kerja ini ada GDG. Jadi anak-anak pun tahu schedule-nya bapaknya. Jadi dia harus, kita mengatur rumah itu harus sedemikian sampai kita ini benar-benar kondusif. Ya, dikomunikasikan sejak awal, sejak semula. Dikomunikasikan gitu ya. Dan environment-nya ini mendukung. Puji Tuhan. Kalau tidak, ya saya khawatir banyak teman-teman kita yang pelayanan tapi tidak disupport istri. Bahkan dihalangi oleh anak. Anak protes, seolah-olah kapan waktunya untuk anak. Ya. Kapan waktunya untuk istri. Nah, itu juga tergantung dari kita paling. Jadi
ketika kita kerjalah yang maksimal. Ketika kita di keluarga, kita harus melayani keluarga maksimal. Ketika kita bermain dengan mereka, kita juga bermain maksimal. Sehingga dia juga tahu bahwa kita ini benar-benar peduli dengan mereka. Paling tidak dia tahu lah dari sikap orang tua, dia tahu hatinya orang tua untuk keluarga gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Puji Tuhan, hebat sekali ini. Nah, saya juga sebenarnya sangat kagum juga karena ada banyak anak yang punya pendidikan di luar gitu ya. Ketika suruh balik gitu ya, apalagi sudah selesai S2, master gitu ya. Wah, itu sulitnya minta ampun itu. Tapi kan anak Pak Peter kan pulang semua gitu ya. Ya, Dan bersedia membantu gitu loh. itu sekali lagi itu bukan karena apa-apa, itu semua karena kasih karunia dan berkat Tuhan. Saya enggak minta mereka pulang loh, balik. Mereka yang minta pulang. Bukan lu nggak mau gua paksa gitu ya. Enggak, balik. Enggak ya. Walaupun master, mereka sudah kerja di sana, tahu enaknya gaji dolar, sebetulnya jauh paling lebih enak di sana. Tapi mereka memilih untuk pulang. Wah, ini satu teladan yang luar biasa bagi saya gitu ya. Terima kasih Pak Peter untuk bincang-bincang kita dalam kesempatan ini gitu ya. Nah, tip terakhir yang ingin Pak Peter katakan kepada anak muda yang sekarang lagi membangun akan dunia bisnis mereka atau karir mereka. Ya, sebetulnya nggak ada tip yang kita ambil dari langit gitu, nggak ada. Kalau Koi bilang itu orang Chinese punya latar belakang itu ke Gunai Lao. Wah, ini harus dijelaskan satu-satu ini. Ke Gunai Lao itu kita sebagai anak muda itu tidak boleh takut Menghadapi kesusahan lah. menghadapi kesulitan, beratnya kerja, tanggung jawab besar. Apa saja yang kita dihadapkan kepada kita harus telan. Dengan kerja cepat, kerja cerdas, kerja cermat, dan kerja produktif. Kalau kita sudah terlatih dari muda, ya, maka ini akan menjadi modal awal. Nah, kalau ditambahi iman, iman itu paling tidak Tuhan bilang apa? Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan dalam apa? Pertama di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, perbuatan, dan yang terakhir kekudusan. Kalau anak muda itu bisa punya ini dan ditambah itu tadi, percayalah Pak Lim, orang itu akan menambahkan kepercayaan kepada dia, tambah hari, tambah banyak, tambah hari, tambah banyak. Maka kerjanya harus kerja cepat, kerjanya harus kerja cerdas, kerjanya harus kerja produktif. Dan ini harus dibawa mulai dari dia kerja, kemudian di rumah, dan di pelayanan di gereja. Amin. Nah, dengan demikian, orang lain paling tidak di sekitarnya itu lihat bahwa dia ini produktif, ini dia bisa jadi dipercayai lagi, dia ini bisa dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Nah, dengan demikian, tidak usah takut setelah itu, dia akan naik dengan sendirinya. Nah, bagi teman-teman anak-anak muda, next generation, peganglah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Hadapi setiap tantangan itu. Karena apa? Di dunia ini nggak ada yang nggak ada tantangan. Kalau bahasa Maduranya kira-kira gini. There is no good sailor come out from still water. Gak ada pelaut yang handal, yang hebat, itu muncul dari laut yang tenang. Tenang gitu. Harus ada gelombang besar gitu ya. Kalau dia melalui gelombang besar, kalau dia menghadapi badai, dia lolos, itu pelaut yang hebat. Demikian juga pengusaha. Pengusaha tidak mungkin Pak Lim, tidak ada tantangan.
Ketika kita menghadapi tantangan, 3 responnya. Pertama apa? Kalau ada badai, dia lari. Yang kedua, diam aja, hanyut. Yang ketiga apa, Pak Lim? Ngelawan badai itu ya. Dengan cara? Terus berjuang begitu ya. Enggak, Pak Lim. Ditumpangi ombaknya. Tumbangi ombaknya. Dengan apa? Surfing. Surfing, wah luar biasa. Makin besar ombaknya, Surfingnya malah tambah bagus. makin bagus. Terima kasih Pak Peter sudah bersedia hadir menjadi bintang tamu kami dalam episode kali ini. Terima kasih, Pak Lim. Kita berdoa bersama ya Pak Peter ya. Mari, Pak Lim. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang menopang, memelihara dan menyertai akan perjalanan hidup daripada hamba-Mu Pak Peter Lehman. Dalam dunia bisnis yang digeluti sampai saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengalaman-pengalaman hidup yang ada. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin ya Tuhan. Secara khusus dalam masa pandemik dengan tantangan yang begitu luar biasa ya Tuhan. Tangan Tuhan juga tidak meninggalkan, tangan Tuhan juga menyertai dan memimpin dan masa itu berlalu ya Tuhan. Dan kondisi boleh pulih, kami bersyukur ke semuanya ini. Biarlah Tuhan tetap memberkati perjalanan dunia bisnis daripada Pak Peter untuk hari-hari dan tahun-tahun yang ada di depan. Berdoa bagi keluarga dan gereja tempat dia melayani, kami bersyukur ke semuanya ini. Semuanya bisa terlayani dengan baik, kami berterima kasih ya Bapa. Tuhan terus berkati sehingga kehadiran hamba-Mu ini menjadi berkat baik di dunia usaha, di gereja, terlebih di tengah-tengah keluarga. Dan kemuliaan kami kembalikan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Peter. Ya. Saya Pendeta Lim Supianto. Saya Peter Lehman. Jangan lupa like, share, subscribe, lalu bunyikan lonceng notifikasi. Kita akan bertemu kembali dalam episode berikutnya, Bukti Buka Hati. Marilah terus jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.